Aku begitu terkejut membaca ulasan yang ditulis wanita ini tentangku, sampai aku tidak bisa berhenti menangis. Jangan pernah ke sini. Semua orang tidak bisa bekerja dan kasar, terutama perempuan yang menggunting rambutku. Ia tidak mendengarkanku sama sekali walaupun aku sudah memberitahunya berkali-kali dengan jelas. Sangat tidak profesional. Kali pertama dan terakhir aku ke tempat ini. Tempat ini cocoknya ditutup saja. Penata rambut yang menggunting rambutku sangat kasar. Ia tidak mendengarkanku sama sekali meskipun aku sudah mencoba menjelaskan lagi dan lagi apa yang kuinginkan. Rambutku tidak pernah terlihat begitu jelek. Salon ini sangat buruk. Perempuan yang menggunting rambutku sangat tidak profesional dan kasar. Aku mencintai pekerjaanku di salon. Bosku sangat baik dan pengertian saat ia melihat pekerjaan kami yang baik, dan kami semua ahli dalam apa yang kami lakukan. Kurasa itu karena kami mencintai pekerjaan kami, seperti halnya bertemu dengan orang-orang baru. Kami senang bisa bekerja bersama, dan kami memiliki banyak pelanggan yang menyenangkan. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, karena kebanyakan orang datang dengan kekhawatiran bahwa kami akan membuat rambut mereka berantakan. Jadi kami diwajibkan untuk bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga mereka bisa tenang dan mulai mempercayai kami. Kami tidak pernah atau sangat jarang memiliki masalah. Itu pun biasanya hal kecil, karena kebanyakan pelanggan yang datang sangat pengertian. Kecuali Karen. Semua berawal saat ia melewati pintu. Ia berjalan dan raut wajahnya seharusnya kami waspadai. Ia sudah membuat janji, kemudian dengan keras ia meletakkan tasnya di meja kopi di area ruang tunggu persis di sebelah meja resepsionis dan menanyakan gilirannya dengan sikap yang kurang menyenangkan sembari duduk di kursi untuk menunggu. Aku menghampirinya untuk menawarkan minuman seperti yang biasa kami lakukan untuk membuat pelanggan merasa nyaman. "Halo, selamat datang. Apa Anda mau segelas air sambil menunggu?" Tanyaku baik-baik. Ia melihat ke arahku dan membentakku. "Untuk apa kamu menanyakan itu pada saya? Lalu saya harus bagaimana?" Aku cukup terkejut karena tidak pernah ada pelanggan yang membentakku sebelumnya saat kutawari segelas air. Aku hanya berusaha sopan dan menawarinya sesuatu untuk menyegarkannya. Tapi tidak apa, mungkin ia memang seperti itu dan aku tidak akan membiarkan hal itu mempengaruhiku. Jadi aku tersenyum dan berkata, "Oke, apabila Anda menginginkan sesuatu, jangan ragu untuk memanggil kami dan kami akan dengan senang hati mengambilkannya." Ia kemudian memutar mata sebagai responnya dan aku berjalan menjauh. "Kursi kosong!" Rekanku berteriak memanggilku, jadi kudatangi wanita itu dan memberitahunya bahwa kami siap untuknya. Ia duduk di kursi dan kami berdiskusi apa yang ia inginkan dan memutuskan tatanan yang cocok untuknya. Saat ia memberitahuku apa yang ia inginkan, kulakukan hal seperti biasanya sebagai cara untukku memberitahunya bahwa aku mengerti apa permintaannya. Kuulangi semua yang ia katakan padaku. Kami hampir selesai berdiskusi dan aku mengulangi beberapa bagian terakhir dari apa yang ia katakan padaku saat kusadari raut wajahnya. Alisnya mengkerut, tapi tidak terlalu. Mungkin karena stres. Cukup untuk menunjukkan bahwa ia sedang tidak senang. Matanya melotot ke arahku dengan tatapan merendahkan, sementara hidungnya kembang kempis dan bibirnya ditekuk. Kukira semuanya akan membaik, tapi saat kulihat raut wajahnya, tiba-tiba kurasakan perasaan yang sangat tidak enak. "Kamu tidak mendengarkan saya ya? Saya beritahu ya, kalau kamu tidak bisa melakukannya sesuai yang saya katakan, saya akan kembali setiap hari sampai kamu bisa merapikannya dengan gratis setiap saat sampai itu sesuai." Kami bahkan belum mulai proses menggunting rambut dan ia sudah dipenuhi pikiran negatif akan potongan rambutnya dan berasumsi itu akan menjadi buruk. Saat itulah aku sadar bagaimana itu akan berakhir. Aku tahu tidak mungkin menyenangkannya, tapi aku berusaha optimis. Ku beritahu diriku sendiri, jika aku berpikir ini akan menjadi buruk, pada akhirnya ini akan menjadi buruk. Aku memiliki pelanggan lain yang datang dengan khawatir dan tidak yakin sebelumnya yang pada akhirnya pergi dengan puas dan senang dengan potongan rambut mereka. Jadi aku terus berpikir positif dan mengatakan pada diriku sendiri bahwa ia akan menjadi salah satu pelanggan itu. Aku akan memotong rambutnya sesuai dengan yang ia inginkan dan ia akan pergi keluar dengan senang dan menjadi pelanggan tetapku. Kuharap itu yang terjadi. Pertama, kami mencuci rambutnya yang syukurlah berjalan lancar. Maksudku, mana mungkin ada kesalahan saat mencuci rambut. Tapi ia memang tipe orang yang selalu komplain akan apapun seperti tetesan air di wajahnya.
Tapi aku bersyukur tidak ada drama apapun. Itulah saat aku mulai memiliki harapan bahwa semua akan baik-baik saja. Ku coba bersikap baik dan memulai pembicaraan, tapi ia tidak tertarik, jadi kami tetap berusaha ramah dan berbicara tentang rambutnya. Saat kami kembali ke kursi, ia sangat fokus dengan semua gerak-gerikku. Itu hal yang normal untukku, jadi aku tidak begitu peduli awalnya. Tapi kemudian, komentar mulai mengalir. Apakah kamu memang harus mengguntingnya seperti itu? Saya tidak pernah digunting seperti itu sebelumnya. Saya rasa kamu seharusnya mengangkat rambutnya dulu ke samping untuk memeriksa panjangnya sebelum kamu melakukannya. Ini tidak benar. Kamu mengacaukannya. Salon yang saya datangi sebelumnya tidak pernah melakukan itu. Aku seakan berada di ujung tanduk hingga aku mulai meragukan diriku sendiri. Aku harus terus-menerus menjelaskan semua yang kulakukan padanya dan memberitahunya. Terkadang setiap penata rambut memiliki cara berbeda dalam menangani pelanggan. Aku ingin menjelaskan padanya bahwa penataan rambut adalah seni dan terkadang penata rambut melakukannya dengan cara mereka masing-masing dan kecepatan yang berbeda. Kami juga manusia, bukan sebuah robot. Kami tidak diprogram untuk menggunting dengan cara yang sama. Tapi tentu saja aku tidak mengatakan itu padanya. Akhirnya, saat aku selesai menggunting rambutnya, kubawakan cermin agar ia bisa melihat bagian belakang kepalanya dan menunjukkan hasil kerjaku. Ia terlihat cantik. Kuberikan potongan yang ia inginkan dan itu cocok untuknya. Tapi bisa kamu tebak reaksinya? Apa menurutmu ia akan senang dengan yang kulakukan? Tidak. Ia komplain tentang beberapa hal, jadi kuperbaiki sesuai keinginannya. Selama aku memperbaikinya, ia mulai berkomentar tentang betapa tidak profesionalnya diriku dan bagaimana aku tidak mendengarkannya sama sekali. Itu situasi yang berat untukku, karena aku berusaha memberikannya apa yang ia inginkan. Tapi ia begitu kasar dan jahat padaku sepanjang waktu. Dan tidak peduli apapun yang kulakukan untuknya, ia tetap tidak senang. Selalu saja ada yang salah, meskipun itu juga bukan perbuatanku. Aku begitu lelah setelah beberapa jam, bukan karena pekerjaan yang kulakukan, tapi dari semua hal negatif yang ia tujukan padaku. Aku tidak tahu lagi harus melakukan apa lagi untuknya, dan aku begitu tertekan harus memikirkan apa yang bisa kulakukan. Setelah begitu banyak perbaikan, aku pun mencoba mengakhirinya. Maaf sebelumnya, tapi saya sudah mencoba sebaik mungkin memberikan apa yang Anda inginkan sejak diskusi awal. Tapi saya rasa tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, karena Anda hanya tidak senang dengan apapun yang saya lakukan. Ia berbalik, berdiri dengan cepat dan menatapku tepat di wajah. Ia terlihat seakan akan memukulku. Tapi kemudian ia mengambil tas dan teleponnya dengan kasar sembari mengulangi, "Aku tidak percaya ini." Dan, "Demi Tuhan." Dan, "Sungguh tidak profesional." Lagi dan lagi. Kukira ia akan pergi begitu saja tanpa membayar, tapi ia berjalan ke resepsionis dan memberikan komplain lagi di sana. Kuikuti ia ke resepsionis dalam diam. Kami harus berdiri sebentar karena ada pelanggan lain yang sedang membayar. Ia harus menunggu untuk membayar sambil mengomel dan komplain pada semua orang tentang diriku. Aku berdiri di sana di sebelah bosku, menunggu gilirannya untuk membayar. Jujur, aku ingin ia segera pergi. Saat kami sedang menunggu, bosku berkata agar aku mengambil tas dan memasukkan beberapa sampel yang ada untuknya. Saat aku pergi, ia segera bertanya pada bosku. Apa? Ia bahkan tidak tahan menghadapi masalahnya. Profesional sekali. Bosku pun menjawab, "Oh tidak, sebenarnya aku memintanya untuk mengambilkan tas, ia akan segera kembali." Ia rupanya menjadi sangat marah saat bosku mengatakan hal itu dan berteriak padanya. "Tempat ini, kamu, dia sangat tidak profesional dan aku bukan pelanggan yang senang. Sama sekali tidak senang. Penata rambutmu tidak mendengarkan apa yang kukatakan dan meninggalkanku di sini karena ia tidak tahan menghadapi masalahnya. Dan kamu membelanya? Apa kamu tidak tahu kalau pelanggan selalu benar dan pelanggan ini tidak puas? Kamu tidak berhak atas uangku." Dan kemudian ia keluar. Aku baru saja berjalan kembali saat ia berteriak dan saat ia keluar, tidak ada seorang pun yang mengejarnya. "Kita tidak butuh uangnya," kata bosku. Wanita itu adalah mimpi buruk. Aku tidak percaya bagaimana bisa ia berpikir bahwa ia boleh memperlakukan orang lain seperti itu.
Ia memperlakukanku di hadapan rekan kerja dan temanku, bosku, dan yang terburuk di hadapan pelanggan lainnya. Aku sangat terpuruk dan meragukan diriku sendiri setelahnya karena aku merasa tidak bisa melakukan semuanya dengan benar. Aku akan menangis dan berpikir, apakah aku masalahnya? Setelah wanita itu pergi, pelanggan lain di salon mulai berbicara betapa kasarnya ia dan rekan kerjaku setuju. Tapi aku tetap tidak bisa berhenti memikirkannya sampai beberapa hari. Dan di saat aku sudah mulai melupakannya, kulihat semua ulasan negatif yang ia tulis secara online di banyak platform tentangku dan salon kami. Kamu tahu, walaupun ia sangat kasar, aku masih berusaha untuk membuka percakapan dan menjalin hubungan dengannya, tapi ia tetap mengabaikanku dengan satu jawaban pendek. Aku ketakutan beberapa hari setelah kubaca ulasannya, dan bahkan memimpikan hal itu. Tapi kamu tahu apa yang kusadari? Orang-orang yang tidak bahagia cenderung menunjukkan ketidakbahagiaan mereka. Orang-orang yang merasa buruk dan sedih terkadang berusaha membuat orang lain ikut merasakan hal itu juga. Jadi, jika ada yang bisa aku beritahu, pertama, jangan diambil hati, karena kebanyakan hal negatif itu datang dari perasaan tidak aman atau takut. Kedua, sebelum kamu menulis ulasan pedas, pikirkan tentang apa yang kamu rasakan dan mungkin apa yang sebenarnya mengganggumu. Daripada menulis tentang betapa marahnya dirimu atas pelayanan yang seseorang berikan, yang mungkin melakukan kesalahan kecil tapi masih berusaha membuatmu senang. Yang terpenting adalah berbaik hatilah. Kamu tidak pernah tahu apa yang orang lain lalui dalam hidup mereka.